Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu senantiasa sehat walafiat ya. Paling ingatkan lagi, jangan lupa untuk tetap menjaga kekebalan tubuh, imunitas badan dengan cara sarapan dan makan 4 sehat sempurna, kemudian olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, pagi ini anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran keempat, subtema 3, tema 9 ya, tentang macam-macam iklan elektronik. Nah, insya Allah pada pagi hari ini atau hari ini tugasnya hanya satu yang dalam bentuk mencari iklan ya, seperti apa nanti Pak Ali sampaikan. Kemudian yang lainnya adalah membaca teks yang ada pada pembelajaran 4 ini. Nah, mari kita mulai anak-anakku sekalian. Sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa iklan itu banyak kita jumpai kemarin di media cetak ya. Ada iklan tentang layanan, ada iklan pengumuman, ada iklan dan lain sebagainya. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini fokus kepada iklan elektronik ya. Iklan elektronik itu apa? Iklan elektronik adalah iklan yang disampaikan oleh media elektronik. Nah, itu ya. Coba perhatikan iklan di layar ini, badan wangi dan segar. Nah, ini contoh iklan yang disampaikan pada sebuah tayangan. Nah, setelah melihat gambar di depan, setelah melihat gambar pada layar, kira-kira informasi apa yang diperoleh dari iklan tersebut? Kemudian coba simpulkan, kira-kira tentang apa iklannya. Nah, itu ya, bisa ditulis pada kotak di bawah itu. Yang kedua, kita sampaikan tentang iklan-iklan elektronik. Jenisnya itu ada 3. Iklan yang disampaikan di radio, ya loh. Iklan yang disampaikan di televisi, iklan yang disampaikan di media digital, internet. Nah, ketiga macam iklan elektronik ini kalian mendapatkan tugas, hanya ini tugasnya ya. Bagaimana Pak caranya? Yang pertama, kalian dengarkan iklan di radio ya. Jadi muter radio, iklan di radio itu direkam ya. Kemudian rekamannya itu disetor dalam bentuk audio, dalam bentuk suara ke grup gitu ya. Misalnya nanti jam 7 ada berita, setelah jam 8 ada berita lagi. Setelah berita itu ada iklan. Nah, itu direkam di radio. Itu. Pak, saya tidak punya radio. Bagaimana? Radio itu bisa di HP ada. Kemudian memang radio bentuknya ada. Radio dalam internet itu ada dan lain sebagainya. Di mobil ada radio. Nah, itu. Kalau sudah betul-betul tidak ada radio, ya tidak mengerjakan yang soal radio. Yang kedua, itu ada iklan televisi. Bagaimana caranya? Jadi di televisi kalian tonton, kalau pas waktunya iklan, iklannya direkam. Ya, di TV itu direkam. Atau paling sedikitnya difoto. Ya, difoto iklannya di TV. Ya, yang ketiga, iklan di media digital, interaktif, di internet. Ya, gampang ini, tinggal ngambil di YouTube, ngambil di internet, itu tinggal di screenshot ya. Kemudian bagaimana caranya? Hasil fotonya ditaruhkan di tabel di bawah ini. Misalnya, media elektronik, radio. Produk yang diiklankan itu apa? Di radio misalnya aman belajar di rumah semasa masa pandemi misalnya. Kemudian tanggapan kamu bagaimana? Oh, ternyata untuk menghindari virus corona kita diajak untuk belajar di rumah. Misalnya gitu ya. Kemudian iklan televisi, gambarnya ditempel atau videonya di store, di sini ditulis media elektronik, televisi. Produk yang diiklankan itu apa? Misalnya biskuat. Nah, biskuat. Tanggapannya apa? Oh, ternyata biskuat itu adalah makanan mari, wafer dan lain sebagainya lah. Biskuit, nah itu yang dapat menyehatkan badan atau dan lain sebagainya. Itu tanggapan.
Begitu juga iklan di media internet. Misalnya di internet itu tentang sabun, apa dan lain sebagainya. Produk yang diiklankan itu. Kemudian tanggapan kalian seperti apa? Nah, itu ditulis di situ ya. Nah, itu tugas hari ini. Kemudian yang lain ke bawah ini anak-anakku sekalian tinggal membaca, silahkan dibaca tentang persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa? Misalnya mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, menjalankan pemerintahan adil dan terbuka, mengadakan pemerataan pembangunan, menciptakan kebebasan masyarakat memeluk agama, membina sikap saling menghormati, mengadakan peringatan hari besar nasional, dan seterusnya ya. Tetapi ada beberapa contoh yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Apa saja? Pasal tadi bersikap sombong, tak boleh ya. Tidak boleh sombong. Anak-anak di sekolah memilih teman, tak boleh sombong. Oh, pertengkaran, tawuran, merendahkan atau mengejek agama lain, konflik dan lain sebagainya itu tidak boleh karena dia itu dapat meluruhkan, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada drama, kalian bisa bacakan, bisa diskusikan bersama orang tua ya tentang kesombongan membawa petaka. Di sini ada cerita yang bisa kalian pelajari dari cerita pendek atau cerpen, dan ini sebenarnya bisa didramakan. Tetapi kalian cukup membaca saja ya dengan seksama. Sampai ke sini, sampai ceritanya berakhir. Nah, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, ini kalian juga diminta membaca sebagai warga negara yang baik. Kita akan memahami sumber daya alam yang ada di dalam negara kita. Kita diminta menghargai keberaneka-ragaman. Banyak sekali keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di Indonesia ya, karena masyarakat Indonesia itu majemuk gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan kita? Yang pertama, tidak boleh mencela, merendahkan mata pencaharian orang lain. Kamu bapaknya tukang becak ya? Nah, tak boleh begitu. Nah, menghormati orang-orang yang sedang bekerja. Orang yang bekerja di jalanan, di pasar, sebagai kuli, petani itu dihormati sebagai orang-orang pekerja keras yang hebat. Kemudian menghargai pekerjaan orang lain juga, membiasakan membeli produk-produk lokal. Gak usah beli jajan-jajanan dari luar negeri. Beli makanan-makanan, beli kebutuhan-kebutuhan yang bermerek dari luar negeri. Belilah produk sekitar kita, insya Allah lebih aman. Beli buah lokal, beli mainan lokal, beli makanan lokal. Arti lokal itu yang diproduksi di sekitar kita saja. Kemudian membiasakan ya termasuk makanan dan buah dalam negeri ya, karena insya Allah terjamin keamanannya kalau dalam negeri ini ya dah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ini tentang pekerjaan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ini tentunya kalian sudah tahu, bisa tanya ke ibu dan bapak, tetangga kanan kiri bekerja di mana, sebagai apa. Kemudian bagaimana cara menghargai mereka sebagai pekerja dan lain sebagainya. Silahkan minta pandangan, minta nasihat, minta petunjuk kepada orang tua kalian. Bagaimana kalian itu memberikan tambahan pengetahuan. Nah, tugasnya itu tentang media elektronik yang 3 di atas tadi. Kemudian hasil diskusi dengan orang tua dicatat saja. Misalnya orang tua memberikan petunjuk atau memberikan cerita tentang pekerjaan orang-orang di sekitar kita, di tetangga kita. Ini ditulis ya. Jadi ini tugas hari ini anak-anak sekalian. Yang pertama di atas tadi tentang iklan elektronik itu. Kemudian yang kedua ini
apa yang disampaikan orang tua kepada kalian dicatat di sini ya. Nanti kirim ke grup sebagaimana biasanya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat belajar di rumah, stay home, tidak boleh kemana-mana, tetap olahraga ringan di sekitar rumah, cuci tangan sesering mungkin untuk menghindari penyebaran virus corona yang semakin meluas. Mudah-mudahan musibah ini akan segera lenyap dari negara kita. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.